Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Lentera Hati. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah hadir. Mari kita sama-sama mengambil hikmah dari pembahasan kali ini. Pernahkah kamu merasa tiba-tiba selamat dari sesuatu yang seharusnya mencelakai? Mobil di depanmu kecelakaan tapi kamu lolos. Sakit yang katanya berat, tapi tiba-tiba sembuh. Rezeki yang terasa seret, tapi mendadak lancar. Kadang kita pikir itu kebetulan, tapi tahukah kamu, bisa jadi itu karena sedekah kecil yang pernah kamu berikan dengan hati yang ikhlas? Ya, sepotong roti yang kamu bagi ke anak yatim, uang Rp1.000 yang kamu masukkan ke kotak masjid, atau air mineral yang kamu berikan ke orang haus di jalan. Bisa jadi itulah perisai tak terlihat yang menolak bala dari hidupmu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak bala, tapi bagaimana sedekah bisa menolak musibah? Apa rahasia di balik amalan kecil yang mampu mengubah takdir besar? Mari kita renungkan bersama, sedekah bukan hanya sekadar amalan memberi, tapi sebuah bentuk perlindungan yang Allah anugerahkan kepada hamba-hamba yang berhati lembut. Dalam setiap harta yang kita miliki ada bagian yang bukan milik kita. Ada hak orang lain yang Allah titipkan. Dan ketika kita menunaikan hak itu dengan ikhlas, sejatinya kita sedang membangun perisai yang melindungi diri, keluarga dan kehidupan kita dari berbagai bala dan musibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah dapat menolak bala dan memanjangkan umur. Hadis riwayat Tabrani. Hadits ini bukan sekadar janji, tapi kenyataan yang bisa kita rasakan dalam hidup. Banyak orang yang selamat dari penyakit, dari kecelakaan, dari kesempitan hidup, bukan karena kekuatannya, tapi karena doa yang lahir dari sedekahnya. Karena di setiap sedekah yang tulus ada doa yang menembus langit. Sedekah yang kita keluarkan dengan ikhlas adalah senjata yang tak terlihat, tapi nyata kekuatannya. Sedekah melatih kita untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga peduli pada sesama. Ketika hati terbiasa memberi, Allah menjaga dari arah yang tak pernah kita duga. Terkadang manusia baru sadar bahwa sedekahnya menyelamatkannya setelah bala berlalu. Ia mungkin tidak tahu apa yang seharusnya menimpanya hari itu, tapi Allah sudah menggantinya dengan keselamatan karena amal kecil yang dulu ia keluarkan diam-diam. Musibah bukan selalu dalam bentuk bencana besar. Terkadang bala hadir dalam bentuk rezeki yang seret, hati yang gelisah, keluarga yang renggang, atau rencana hidup yang selalu gagal. Namun sedekah memiliki kekuatan untuk membuka kembali pintu keberkahan yang tertutup. Ia membersihkan hati dari sifat tamak, melunakkan rezeki yang keras, dan mengundang ketenangan dalam langkah. Sedekah juga menjadi penolak bala karena ia adalah bentuk kasih sayang yang nyata. Allah Maha Pengasih, dan Dia mencintai hamba yang menebar kasih. Saat kita memberi, kita meniru sifat Allah yang Maha Pemberi. Dan ketika kasih sayang itu mengalir kepada orang lain, Allah gantikan dengan kasih-Nya yang menjaga kita. Sebab siapa yang menjaga hak makhluk Allah, maka Allah akan menjaga hidupnya dari segala keburukan. Tidak ada sedekah yang sia-sia, tidak ada kebaikan yang hilang di mata Allah. Setiap rupiah yang keluar dengan ikhlas, setiap bantuan yang diberikan tanpa pamrih, akan kembali sebagai perlindungan. Mungkin bukan dalam bentuk yang kita harapkan, tapi dalam bentuk yang kita butuhkan. Sedekah bisa jadi alasan Allah menjauhkan kecelakaan dari perjalananmu, menahan penyakit dari tubuhmu, atau mengalihkan ujian berat menjadi kelembutan takdir. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, karena sedekah yang paling berharga bukan dari kelebihan, tapi dari kekurangan. Justru di saat sempit, sedekah menjadi ujian keimanan. Apakah kita percaya bahwa harta yang diberikan karena Allah tidak akan mengurangi, melainkan menambah keberkahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadits riwayat Muslim. Maka jangan pernah takut kehilangan karena memberi, sebab sedekah bukanlah pengeluaran, tapi investasi akhirat dan penjagaan dunia.
Boleh jadi sedekah hari ini adalah sebab Allah selamatkan langkahmu esok hari. Sedekah adalah perisai, bukan hanya dari api neraka di akhirat, tapi juga dari musibah di dunia. Ia adalah tameng yang menahan hujan bala, pelindung yang Allah titipkan bagi hati yang dermawan. Maka jangan remehkan sedekah sekecil apapun, karena di mata Allah, yang dilihat bukan besar nilainya, tapi tulusnya niatmu. Sedekah bukan hanya tentang memberi harta, tapi tentang melembutkan hati. Harus tahu jembatan antara manusia dan rahmat Allah. Saat tangan kita terbuka untuk memberi, pintu langit pun terbuka untuk menurunkan kasih sayangnya. Karena setiap kebaikan yang kita keluarkan di jalan Allah akan kembali pada diri kita dalam bentuk rahmat yang tak terhitung nilainya. Rahmat Allah itu luas, meliputi kesehatan, ketenangan, keselamatan, rezeki, dan keberkahan hidup. Namun tidak semua orang mendapatkannya secara langsung. Ada yang mencari rahmat itu lewat doa, ada yang lewat sabar, dan ada pula yang mendapatkannya lewat sedekah yang tulus. Allah berfirman, "Apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki." Quran Surat Sabah ayat 39. Ayat ini bukan hanya tentang janji pengganti harta, tapi tentang kasih Allah yang kembali dalam bentuk rahmat. Ketika seseorang bersedekah, Allah tidak hanya mengganti hartanya, tapi juga menanamkan ketenangan dalam hatinya, memperlancar urusannya, dan menjauhkan hidupnya dari kesempitan. Sedekah adalah bukti cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Karena hanya hati yang yakin pada kasih, Allah yang mampu memberi di saat dunia mengajarkan untuk menimbun. Di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan penuh persaingan, sedekah menjadi tanda bahwa hati kita masih hidup, masih mampu merasakan penderitaan orang lain, dan masih memiliki ruang untuk berbagi. Dan disitulah rahmat Allah turun. Rahmat itu hadir dalam bentuk yang sering tidak kita sadari. Kadang dalam bentuk kesembuhan setelah sakit panjang, kadang dalam bentuk ketenangan setelah hari-hari penuh kegelisahan, atau bahkan dalam bentuk keluarga yang harmonis dan anak-anak yang syaleh. Semua itu adalah bagian dari rahmat Allah yang datang karena amal kecil yang pernah kita lakukan. Sedekah juga membersihkan hati dari keserakahan. Manusia secara fitrah mencintai harta, dan terkadang cinta itu membuatnya jauh dari rahmat Allah. Tapi ketika seseorang memberi dengan tulus, ia sedang menundukkan egonya dan menegakkan ketaatan. Dan Allah mencintai hati yang tunduk. Dari cinta Allah inilah rahmat turun. Rahmat yang meliputi segala sisi kehidupan, dari yang terlihat hingga yang tersembunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang dan menyayangi orang-orang yang penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjadi rahasia besar dari kekuatan sedekah. Ketika kita menyayangi makhluk Allah, maka Allah pun menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Dan siapa yang hidup dalam rahmat Allah, maka hidupnya akan terasa ringan. Meski penuh ujian, hatinya tetap lapang. Banyak orang berdoa siang malam agar hidupnya diberkahi, rezekinya dilapangkan, dan keluarganya dijaga. Tapi sedikit yang sadar bahwa salah satu kuncinya adalah sedekah yang ikhlas. Sedekah bukan hanya ibadah sosial, tapi juga spiritual. Ia mempertemukan cinta manusia kepada sesama dengan cinta Allah kepada hambanya. Jadi jangan menunggu kaya untuk bersedekah, karena rahmat Allah tidak diukur dari besar kecilnya harta yang kamu keluarkan, tapi dari seberapa tulus hatimu saat memberi. Mungkin satu bungkus nasi yang kamu berikan kepada orang lapar hari ini menjadi sebab Allah turunkan hujan rahmat yang menyelimuti keluargamu esok hari. Sedekah adalah doa yang bergerak. Itu tidak harus berhenti di tangan penerima, tapi terus naik ke langit membawa harapan, dan kembali turun membawa rahmat. Setiap senyum yang terbit karena sedekahmu menjadi alasan Allah mengasihimu. Dan setiap tangan yang kamu tolong menjadi saksi bahwa kamu pernah menjadi jalan turunnya rahmat Allah di bumi.
Hidup ini tidak selalu berjalan di atas jalan yang datar. Kadang kita berjalan di bawah langit yang cerah, lalu tiba-tiba mendung datang tanpa tanda. Bala bisa datang kapan saja, dalam bentuk apa saja. Sakit, kehilangan, kecelakaan, atau bahkan ujian yang mengguncang hati. Namun, Allah yang Maha Penyayang tidak membiarkan hambanya berjalan tanpa perlindungan. Salah satu pelindung terkuat yang Allah ajarkan adalah sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersegeralah bersedekah karena bala tidak akan mampu mendahului sedekah." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini seolah menjadi pengingat bahwa sedekah bukan sekadar amalan sosial, tapi juga tameng spiritual yang mampu menghalangi bala yang belum terjadi dan meringankan musibah yang sudah terjadi. Sedekah bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika, namun nyata dirasakan oleh hati yang beriman. Kadang seseorang tidak sadar bahwa ia baru saja selamat dari bala besar karena sedekah kecil yang pernah ia keluarkan. Mungkin beberapa hari lalu ia memberi makan seorang fakir di jalan. Mungkin ia membantu membayar kebutuhan anak yatim, atau sekadar menyisihkan uang di kotak masjid. Dan tanpa disadari, Allah menjadikan amal kecil itu sebagai sebab tertolaknya takdir buruk yang seharusnya menimpanya. Karena setiap kebaikan yang kita keluarkan di jalan Allah tidak pernah hilang. Ia berputar naik ke langit sebagai doa, lalu turun kembali sebagai perlindungan. Sedekah itu seperti pagar tak terlihat, tak kasat mata tapi kuat menjaga. Kadang manusia merasa hidupnya aman hanya karena kehati-hatian, padahal seringkali ia aman karena keberkahan. Sedekah yang menjadi sebab Allah menjaganya dari arah yang tidak ia sangka. Bala yang tertolak tidak selalu berupa bencana besar, kadang berupa urusan yang menjadi mudah, perjalanan yang selamat, penyakit yang tertahan, atau rezeki yang tiba di waktu yang tepat. Semua itu adalah bentuk kasih Allah kepada hamba yang ringan tangan, karena Allah mencintai mereka yang mencintai sesama. Dan siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya, termasuk menolak bala sebelum bala itu sempat menyentuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sedekah menolak 70 macam bala. Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan dari satu sedekah kecil, Allah bisa menahan puluhan musibah yang seharusnya menimpa kita. Musibah yang mungkin tidak terlihat mata, tapi Allah yang Maha Mengetahui telah menghapusnya sebelum sampai. Namun, kekuatan sedekah tidak hanya terletak pada jumlahnya, tapi pada keikhlasannya. Sedekah yang ikhlas meski kecil, mampu menolak bala besar. Sedekah yang besar tapi disertai riya, tidak bernilai di sisi Allah, karena yang membuat sedekah kuat bukan beratnya harta, tapi beratnya ketulusan di dalam hati. Maka biasakanlah bersedekah, bahkan ketika kita merasa tidak memiliki banyak, karena justru di saat itulah sedekah menjadi paling berarti. Allah tidak menilai seberapa besar yang kamu beri, tapi seberapa besar kamu percaya kepadanya saat memberi. Dan siapa yang percaya, Allah akan jaga dirinya dari hal-hal yang tidak ia duga. Sedekah bukan hanya mengalirkan rezeki, tapi juga mengalirkan perlindungan. Ia menghapus dosa, menolak bala, dan mengundang malaikat penjaga. Dan terkadang, sedekahmu hari ini sedang menjadi benteng yang menjaga keluargamu esok hari. Dari sakit, dari kehilangan, dari ujian yang tak kamu tahu bentuknya. Maka jangan tunggu bala datang baru bersedekah. Jadikan sedekah sebagai kebiasaan, bukan reaksi. Karena bala tidak pernah mengetuk pintu terlebih dahulu, tapi sedekah mampu menutup pintu itu sebelum ia sempat masuk. Sedekah adalah rahasia besar antara hamba dan Tuhannya. Ia bisa menjadi sebab tertundanya murka, turunnya rahmat, dan selamatnya jiwa dari bencana yang tak terlihat. Bila manusia tahu betapa besarnya kekuatan sedekah dalam menolak bala, niscaya tak ada satu hari pun berlalu tanpa ia mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah. Karena sungguh, setiap rupiah yang keluar dengan ikhlas, kembali sebagai perlindungan yang tak ternilai harganya.
Sedekah itu mudah ketika kita memiliki banyak, tapi kekuatan sejatinya justru muncul ketika kita memberi di saat sempit, saat kebutuhan terasa menumpuk, saat isi dompet hampir habis, dan saat hati berperang antara ingin memberi atau menyimpan. Di sanalah nilai keikhlasan diuji, dan di sanalah keajaiban sedekah seringkali terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah paling utama adalah sedekah ketika engkau dalam keadaan sehat dan kikir. Takut miskin namun masih berharap kaya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadits ini mengajarkan bahwa sedekah yang paling tinggi nilainya bukan saat kita berlebih, tapi saat kita berjuang. Karena ketika tangan masih bisa memberi di tengah kesempitan, itu tanda bahwa hati telah menang melawan rasa takut kehilangan. Dan Allah sangat mencintai hati yang berani mempercayakan urusannya kepadanya. Sedekah di waktu sempit adalah bentuk tauhid yang hidup. Ia bukan sekadar amal sosial, tapi bukti bahwa kita yakin Allah lah sumber segalanya. Ketika kita memberi di saat sulit, itu berarti kita sedang berkata dalam diam, "Ya Allah, aku percaya Engkau akan menggantinya dengan yang lebih baik." Dan kepercayaan seperti inilah yang mengundang pertolongan dan rahmat dari arah yang tak disangka. Dalam banyak kisah orang-orang syaleh, justru di saat mereka bersedekah saat kesulitan, Allah bukakan jalan keluar yang tak mereka bayangkan. Harta yang semula habis Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Penyakit yang tak kunjung sembuh, Allah angkat dengan sedekah yang tulus. Pintu rezeki yang semula tertutup, tiba-tiba terbuka luas tanpa alasan yang masuk akal bagi manusia. Begitulah cara Allah menunjukkan bahwa sedekah bukan kehilangan, tapi investasi keberkahan. Sedekah di waktu sempit juga mendidik jiwa, agar tidak bergantung pada harta, tapi pada pemilik harta. Karena kesempitan seringkali membuat manusia lupa bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari dompetnya. Namun ketika seseorang tetap memberi di tengah kesulitan, Allah mengangkat derajatnya. Sebab Allah tahu, orang itu telah meletakkan kepercayaannya sepenuhnya kepadanya. Dan ketahuilah, Allah tidak akan mengecewakan hamba yang berbaik sangka kepadanya. Allah berfirman, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Sedekah adalah salah satu wujud nyata dari takwa itu. Memberi bukan karena mampu, tapi karena percaya bahwa Allah Maha Mampu. Saat hidup terasa berat, kadang manusia mencari jalan keluar dengan segala cara. Bekerja lebih keras, menabung lebih banyak, atau bahkan mengeluh lebih lama. Namun seringkali lupa bahwa salah satu kunci ringan dari beban hidup adalah sedekah di saat sempit. Karena ketika kita membantu orang lain keluar dari kesulitannya, Allah akan memudahkan kesulitan kita. Ketika kita menyenangkan hati orang yang sedang berduka, Allah akan menenangkan hati kita. Dan ketika kita menolong hambanya, Allah akan menolong kita lebih cepat dari yang kita duga. Sedekah di waktu sempit juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Bukan seberapa kaya kita, tapi seberapa yakin kita kepada janji Allah. Karena banyak orang kaya yang sulit memberi, tapi sedikit orang yang memberi di saat sulit. Dan orang yang bisa melakukannya, dialah hamba pilihan yang Allah kuatkan hatinya untuk melihat harta bukan sebagai tuan, tapi sebagai titipan. Maka jangan tunggu lapang untuk bersedekah, berilah saat sempit. Karena disitulah kekuatan sejati sedekah bekerja. Mungkin hari ini sedekahmu kecil, tapi bisa jadi itu sebab Allah mengangkat kesulitan besar dari hidupmu. Sedekahmu di dunia mungkin terlihat ringan, tapi di sisi Allah ia berat seperti gunung. Sedekah di waktu sempit bukan hanya ujian harta, tapi ujian hati. Ia mengajarkan bahwa pertolongan Allah sering datang setelah kita berani melepaskan apa yang kita genggam terlalu erat. Dan saat kita memberi dengan ikhlas di tengah kekurangan, Allah akan menuliskan nama kita di antara hamba-hamba yang dijaga, diberkahi dan dicukupkan dari arah yang tak terduga. Karena sesungguhnya setiap rupiah yang keluar dengan keyakinan akan kembali dengan keberkahan yang jauh
lebih besar daripada yang pernah kita bayangkan. Sedekah bagi orang syalih bukan sekadar kewajiban, melainkan rahasia kehidupan. Mereka tahu bahwa sedekah bukan hanya soal harta, tapi soal hubungan antara hati dan Tuhannya. Dalam kesunyian malam, dalam keheningan yang tak disaksikan manusia, mereka keluarkan sebagian dari apa yang mereka cintai. Bukan untuk dilihat, tapi untuk dirasakan oleh Allah. Mereka percaya, yang memberi dalam diam akan dibalas dengan penjagaan yang tidak terlihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi di bawah naungannya di hari yang tiada naungan selain naungannya. Salah satunya adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, lalu tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana orang-orang syalih menjaga rahasia sedekah mereka, seolah-olah itu adalah permata iman yang tidak boleh ternoda oleh pandangan manusia. Mereka tidak ingin kebaikannya diketahui, karena mereka hanya ingin Allah yang tahu. Bagi mereka, keikhlasan adalah nilai tertinggi dari setiap sedekah. Dan ketika ikhlas hadir, rahmat Allah turun tanpa batas. Para syalih terdahulu menjadikan sedekah sebagai kebiasaan harian. Mereka tidak menunggu kaya, tidak menunggu longgar, tidak menunggu waktu khusus. Bagi mereka setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik. Setiap rezeki adalah titipan yang harus disalurkan. Mereka sadar bahwa sedekah adalah penjaga takdir, penolak bala dan pembuka keberkahan hidup. Dalam riwayat disebutkan sebagian ulama salaf memiliki kebiasaan luar biasa. Setiap kali mereka mendapatkan rezeki, mereka langsung memisahkan sebagian untuk sedekah, bahkan sebelum memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin aku menunda hak orang lain, sementara aku sendiri berharap agar Allah tidak menunda rahmatnya kepadaku?" Subhanallah, betapa dalam makna dari ucapan itu. Mereka memberi bukan karena berlebih, tapi karena mengerti. Mengerti bahwa di balik setiap pemberian ada penjagaan, mengerti bahwa di balik setiap pengorbanan ada keberkahan, dan mengerti bahwa tidak ada satupun harta yang hilang di jalan Allah, karena setiap yang keluar akan kembali. Entah dalam bentuk rezeki, kesehatan, keselamatan, atau ampunan. Sedekah bagi orang syalih bukan hanya tindakan lahir, tapi ibadah batin. Mereka memberi dengan hati yang lembut, karena tahu harta bukan miliknya. Mereka sadar, dunia ini hanya sementara, dan yang kekal adalah apa yang mereka tanam untuk akhirat. Maka mereka bersegera menanam kebaikan sebanyak mungkin, dengan cara yang paling lembut dan tersembunyi. Mereka tidak menunggu orang meminta, mereka mencari siapa yang membutuhkan. Kadang mereka titipkan sedekah lewat orang lain tanpa nama. Kadang mereka bantu tetangga tanpa meninggalkan jejak. Dan semua itu dilakukan bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin dikenal oleh Allah di langit, bukan oleh manusia di bumi. Sedekah juga menjadi rahasia kekuatan mereka dalam menghadapi ujian. Saat hidup menekan, mereka tidak mengeluh tapi memberi. Saat sakit datang, mereka bersedekah. Saat rezeki terasa sempit, mereka justru memperbanyak sedekah, karena mereka tahu sedekah adalah cara tercepat untuk mengetuk pintu pertolongan Allah. Bagi mereka, memberi di saat sempit bukan kehilangan, tapi kunci kelapangan. Maka tidak heran wajah orang-orang syalih selalu tampak tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah, tapi karena mereka punya rahasia. Mereka menjadikan sedekah sebagai jalan untuk mendekat kepada Allah dan menjauh dari segala kesulitan. Sedekah memang tampak sederhana, tapi di tangan orang-orang syalih, yang menjadi amalan yang luar biasa. Itu adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya, antara dunia dan akhirat, antara rezeki dan keberkahan. Mereka memberi tanpa berharap kembali, tapi Allah kembalikan berlipat ganda. Mereka menolong tanpa ingin dikenal, tapi Allah kenalkan nama mereka di antara para malaikat. Maka belajarlah dari para syalih. Jadikan sedekah bukan hanya kebiasaan, tapi bagian dari jiwa. Karena sedekah yang dilakukan dengan hati yang bersih akan menjadikan hidup bercahaya dan akhirat berbahagia. Dan sebab sesungguhnya
Orang yang gemar bersedekah tidak pernah kehilangan, ia hanya sedang menabung kebaikan di tempat yang abadi, di sisi Allah yang Maha Pemurah. Sahabat Lentera Sunnah yang dirahmati Allah, hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan tanpa kebaikan. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menanam pahala, dan setiap detik adalah peluang untuk mendekat kepada Allah. Sedekah bukan tentang siapa yang punya banyak, tapi siapa yang punya hati untuk berbagi. Karena tangan yang memberi hari ini bisa menjadi sebab turunnya rahmat, terhindarnya bala, dan terbukanya pintu-pintu keberkahan yang tak terduga. Jangan tunggu kaya untuk bersedekah, sebab bukan harta yang membuat kita dermawan, tapi keikhlasan hati yang percaya bahwa Allah lah pemilik segalanya. Maka marilah kita biasakan memberi, sekecil apapun, sesederhana apapun, karena mungkin dari satu sedekah kecil itu, Allah menulis keselamatan besar bagi hidup kita. Mungkin dari satu bantuan yang kita berikan, Allah jauhkan musibah yang tidak pernah kita sadari. Ingatlah, sedekah bukan tentang kehilangan, tapi tentang menjaga hati dari kerasnya dunia, menjaga rezeki dari kefakiran, dan menjaga diri dari bala yang tak terlihat. Sahabatku, mari jadikan hidup ini lebih bermakna dengan berbagi. Jangan biarkan tangan kita berhenti memberi, karena setiap sedekah yang tulus adalah cahaya yang tidak akan padam, bahkan setelah kita tiada. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dermawan, yang memberi dengan ikhlas, yang menolong tanpa pamrih, dan yang diselamatkan dari segala bala. Karena kebaikan yang tersembunyi, teruslah menjadi lentera yang menebar cahaya di tengah gelapnya dunia. Sampai jumpa di Lentera Sunnah berikutnya. Semoga Allah merahmati setiap langkahmu, melapangkan rezekimu, menenangkan hatimu, dan menjaga keluargamu dari segala keburukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.